Dewan Dakwah, ada Ustadz Sunari, ada Ustadz Agus, Ustadz Supri, dan adik-adik semuanya ini. Kemudian ibu-ibu, para donatur, pengurus yayasan, Ustazah Laili, dan juga para ustazah Quranic School. Kemudian saya melihat juga banyak ini bapak-bapak wali murid sekaligus mungkin tokoh-tokoh ini. Ada di belakang kita ini banyak muka-muka yang Masya Allah luar biasa. Kemudian yang kita banggakan ibu-ibu wali murid Quranic School Dewan Dakwah Islamiyah. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan Masya Allah paparan yang sangat menarik, pasti menarik. Karena yang menyampaikan bukan hanya sekedar belajar di balik meja dari buku, bukan lembaran-lembaran halaman, tapi di lembaran-lembaran kehidupan di lapangan, Masya Allah. Kalau sampai tidak tertarik itu mesti orang nggak punya selera, ya. Seleranya rendah. Ya. Beliau bercerita pengalamannya dari Timur Leste sampai Timur Tengah, ya. Luar biasanya. Kemudian juga kita yakin dari Dewan Dakwah itu matang-matang, apalagi kalau sudah sampai di pusat, di kantor pusat. Karena nggak bisa beliau langsung duduk di kantor pusat, kecuali beliau merintis menjalankan tugas amanah dari beberapa pekan atau bulan sebelum Allah yarham Ustaz Syahid Bahri Tawaffa rahimahullah, kami kunjung ziarah ke beliau dengan tim syahadah waktu itu. Ada di antara beberapa pesan yang beliau sampaikan, di antaranya tentang bagaimana beliau mematangkan dari Dewan Dakwah itu. Jadi Dewan Dakwah itu kalau pendidikan formalnya itu setingkat SLTA, maka dakwahnya di kalangan di kalangan kabupaten maksimal, ya, harus siap di pedalaman. Kalau sudah tingkatannya S1 mulai masuk ke provinsi, ini baru kabupaten, ya. Jadi kecamatan tadi malah. Baru S1 itu baru ke kabupaten. Kalau mustawa pendidikannya, saya tidak tahu apakah ini mesti dengan ijazah formal atau ada semacam akreditasi secara pengamatan, ya. Kalau mustawanya, levelnya itu S2, baru mulai ke tengah dikit masuk ke wilayah provinsi. Kalau nanti sudah levelnya sudah S3, baru ke kantor pusat, ke ibu kota. Itu bukan karena apa, tapi karena menyesuaikan kafaah dengan tantangannya. Bukan menyesuaikan kafaah dan mukafaahnya, bukan saja kafaah dan tantangannya. Walaupun kalau saya sering mengatakan kepada para dai, alainal kafaah wa alal mu'assasah al mukafaah, begitu saja. Gitu, ya. Jadi beliau menyampaikan begitu. Dengan proses seperti itu berarti pasti matang. Bukan hanya matang di balik meja, tapi matang di lapangan. Nah, dari itu tadi Masya Allah, saya sampai hampir lupa bernafas tadi melihat begitu, ya, sambil ya. Jadi saya kadang-kadang mau ke pantai mau tepuk tangan, ya. Tapi gimana saja hukumnya tepuk tangan? Kalau setahu saya, kalau ini sedikit, ya. Kalau Syekh bin Baz itu melarang, ya. Jadi ini termasuk min amri jahiliyah. Jadi kalau Syekh Utsaimin beda. Kalau Syekh Utsaimin itu membolehkan. Ada yang mengatakan Syekh apa bukan itu tasabbuh? Tidak, karena itu sya'a indal muslimin wa indal kufar. Karena itu sudah terbiasa di kaum muslimin dan kufar. Itu artinya tepuk tangan dalam urusan memberikan tasjid, memberikan motivasi. Baik, kalau gitu tepuk tangan. Sebentar, belum selesai. Terus beliau saya ini
tidak boleh kalau itu dalam rangka untuk seperti hura-hura, ya main-main juga itu dalam rangka ta'abudan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wa makana salatuhum min dalwati ilam wa tasbih. Ya. Berarti kalau Syekh ini membolehkan, ya. Jadi bukan masuk dalam tasabuh karena apa? Ini sudah biasa. Sesuatu yang dikatakan tasabuh itu mayahtas bil kufar. Apa yang menjadi satu ciri khas bagi orang kafir itu tidak diperbolehkan. Tapi bagaimanapun ini namanya istihadi, monggo baik. Kalau mau menggunakan monggo tidak juga tidak masalah. Baik. Tapi saya tadi mau ke panting-panting, padahal saya termasuk yang melarang dunia, tapi karena ada yang hebat, masya Allah. Baik, mohon maaf. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada ibu bapak semuanya para hadirin. Tadi Ustazah Ummul Ustazah Ummul Imamah, ini dua pernah jadi murid saya yang saya sering saya lihat hampir 11-12 antara beliau. Ustazah Ummul Imamah sama Ustazah Ainul Milah. Kreatifnya kode, diri se kode. Ngapunten ya. Kode Bangladesh. Kode Bangladesh ya, bangsa Lamongan desa ya. Solo ning kuro, ngapunten nggih. Kuyen santri begitu. Jadi saya mau bertanya dulu. Ustazah Ainul Milah tadi menyampaikan mimpi-mimpi. Ummul Imamah. Ustazah Ummul Imamah tadi menyampaikan mimpi-mimpi beliau. Ibu bapak mau saya bertanya, mimpi-mimpi beliau tadi pendek atau tinggi? Tinggi, masya Allah. Iya, tinggi luar biasa. Ya, beliau berani bermimpi begitu tinggi-tingginya. Pertanyaan yang selanjutnya, saya mau bertanya. Mimpi-mimpi Ustazah Ummul Imamah tadi ya, yang begitu tinggi itu tercapai enggak? Tolong disaksikan, tercapai enggak? Kok berat menyaksikan wong ketok loh? Tercapai enggak? Tercapai. Ya. Berikan kesaksian kepada saudara ya. Apalagi kalau sudah meninggal. Akhiru Zikra mahasin, uzkuru mahasina mautakum kalau sudah meninggal. Kalau sekarang enggak boleh berlebih-lebihan karena kita tidak ngerti. Mudah-mudahan husnul khotimah. Istiqomah gitu ya. Jadi tercapai. Buktinya tadi sudah. Bukan hanya gambarnya sudah jelas. Bukan hanya gambar, dengan semuanya ikut menyaksikan, menikmati ketinggian mimpi beliau dan tercapai. Sekarang saya pertanyaan yang berikutnya, saya mau bertanya. Apa rahasia tercapainya mimpi-mimpi Ustazah Ummul Imamah yang begitu tinggi tadi? Rahasianya apa? Rahasia kok ditanyakan, gak usah jangan ditanyakan. Rahasia kok ditanyakan, iya. Ya, rahasia yang dalam hal ini, rahasianya apa? Apa Bu? Apa bapak-bapak? Karena Ustazah Ummul bangun bergerak. Nggih. Yang bisa merubah mimpi-mimpi yang begitu tinggi menjadi sebuah kenyataan kalau jenengan bangun, ya enggak? Lah orang bangun apa mungkin? Mimpi terus nanti ya. Turu ya ra iso to, betulnya. Iya. Jadi bisa tercapai, bisa berubah dari sebuah mimpi menjadi kenyataan itu ketika bangun ya. Ketika kita bergerak ya. Naik turun terus tidak bisa. Maka dari itu rahasianya karena beliau bangun bangkit. Bisa nggak usah cari materi jauh-jauh. Tapi yang disampaikan oleh Dr. Jamrozi tadi sudah sangat menginspirasi kita. Orang-orang yang beliau tokoh-tokoh kita yang punya wirah. Gak usah jauh-jauh kita mewarisi. Beliau itu saja sudah sangat luar biasa. Ya. Kalau sekedar yang bicara ini, ya
Tapi sebenarnya ada saja dalam sejarah pendidikan saya ada yang nggak saya tulis. Tahun 80 saya sudah masuk di Al-Mu'min, tapi 4 bulan saya kabur lewat sungai Jenes itu, kali Jenes. Baunya air sungai itu sampai di rumah masih ada itu. Kabur. Ini nggak saya ceritakan. Coba kalau nanti saya ceritakan, nanti jenengan tiru. Kalau anak jenengan nanti mondok kabur itu jadinya ya kayak saya ini jadinya. Ini orang kabur bisa jadi kayak beliau-beliau ini nanti begitu, masya Allah. Jadi saya pernah kabur. Maka kalau melihat anak-anak yang nggak kerasan itu, insya Allah sabar juga karena saya pernah juga mengalami seperti mereka ya, yang mereka rasakan. Baik Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Jadi yang kita akan bicarakan, kalau kita berbicara soal membangkitkan wirroh tadi yang disampaikan sudah Umoil tadi, ya, itu sudah cukup pelajaran dari yang kita saksikan di ruangan ini saja dari pemaparan itu sudah cukup bangkit kita insya Allah. Tapi mungkin sedikit kita mungkin sampaikan itu. Saya sebenarnya ini bukan mau saya tampilkan karena ini persiapan saya aja. Cuma tidak apa-apa ditampilkan ya supaya lebih bisa dipahami. Jadi wirroh itu adalah unsur jiwa yang menjaga kehidupan dan kebenaran hati menurut kalian. Jadi bergeraknya dari jiwa. Jadi untuk membangkitkannya itu mesti dibangkitkan jiwanya. Semangat yang menggelora dalam diri manusia menurut pengertian Hamka. Jadi semangat yang menggelora. Kemudian wirroh bermuatan cinta ilahi yang sangat hebat, melahirkan energi-energi yang hebat. Tidak mungkin orang memiliki wirroh yang kuat kalau kecintaannya kepada Robnya itu tidak hebat, tidak kuat. Jadi itu lahir dari sebuah rasa cinta yang kuat kepada Robnya. Wirroh sebagai sumber kekuatan yang mendorong kita menjadi manusia yang mulia. Jadi karena Allah itu sangat mencintai seorang hamba yang punya cita-cita, punya karya. Innallaha yuhibbul 'abdal muhtarif. Wirroh itu menandakan bahwa seseorang itu memiliki ketakwaan kepada Allah. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh ketakwaannya. Kalau orang keimanan ketakwaannya rendah, maka orang itu biasanya wirrohnya juga rendah. Apa yang menjadi lawan atau yang memadamkan api wirroh kesemangatan itu? Jadi, supaya kita tahu kalau kita ingin memiliki pemahaman tauhid yang benar, kita harus memahami syirik juga. Orang yang ingin memahami Islam secara benar juga kita memahami tentang kejahiliahan. Cukup memahami. Kita pengen mengerti sabilal muttaqin harus mengerti sabilal mujrimin juga. Ya. Karena tidak jarang apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la yanquduna urul iman man nasya fil Islam walam ya'rif jahiliyah. Benar-benar akan terputus tali Islam ini bagi seseorang yang tumbuh di dalam keislaman tapi nggak paham tentang jahiliyah. Saya sering kalau menggambarkan begitu itu para santri-santri ustadz, polos, lugu-lugu, akhirnya gampang kegoda karena nggak bisa mengidentifikasi ini jenis setan neng dikira pak kawan, ya maka harus memahami. Jadi goflah, maka kita memahami tentang goflah. Goflah itu bahasa Indonesianya lalai, bukan lali. Lalai adalah lemah kesadaran di dalam beribadah yang berimplikasi pada meredupnya wirroh perjuangan amal iqamatuddin. Ya. Kata-kata amal iqamatuddin itu sebuah kata kunci yang sepakat oleh para aktivis pergerakan apapun, itu mesti tujuannya untuk menegakkan din ini. Meskipun perlu saya luruskan, saya ada makalah tersendiri khusus ya, yang saya ambil dari Dr. Lupa sebentar. Dr.
Kamil kan, Mustafa Kamil. Apa sebelumnya itu? Ya, itu saya ada makalah mafhum iqamatuddin hari ini. Karena apa? Banyak orang yang memahami iqamatuddin itu terlalu melambung, jauh-jauh. Ya, terlalu jauh. Kalau kita merefleksi tentang perjalanan bapak kita Muhammad Nasir, itu betul-betul praktek amal iqamatuddin beliau itu runut dan syumul. Ya. Jadi menegakkan agama bagi para aktivis itu serikasi pada penerapan hukuman seperti potong tangan, rajam dan sebagainya. Padahal jauh sebelum itu ada yang harus dibenahi, dibereskan. Sehingga pesan Hasan Al-Hubaibi di dalam buku beliau itu beliau mengatakan bahwa aqimu daulatal Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkanlah kedaulatan Islam itu dimulai dari hati Anda dulu, mulai dari persoalan akidah, menghidupkan hero seperti ini dan sebagainya. Nanti akhirnya kalau diikuti terus tuqam lakum fi ardikum, nanti akan tegak dengan sendirinya di bumi kita. Jadi begitu. Ini enggak perlu, saya tidak ingin mendalami dalam urusan ini. Tapi di bagaimana kita ini memiliki selera, ghiroh, ya, tidak ghaflah, tidak lalai. Ya. Ghiroh itu bahasa Indonesianya gairah, gairah. Ya. Banyak bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa Arab, jadi punya gairah. Ghaflah adalah sikap lalai terhadap al-haq disebabkan terlalu memanjakan nafsu atau dalam bahasanya kena fitnah syahwat, ya, kena fitnah syahwat. Ghaflah adalah penyakit yang mematikan fungsi semua perangkat ilmu dan iman, menjadikan hati tidak lagi bisa menerima nasihat, arahan maupun peringatan. Jadi kalau kita terjangkiti penyakit ghaflah ini, ya fungsi-fungsi ilmu, perangkat ilmu, asam wal absor wal afidah itu enggak lagi berfungsi, mandek gitu kalau kita terjangkiti penyakit ghaflah itu. Ya. Maka di surat Al-A'raf ayat 179 itu menyebutkan ya, orang yang akhirnya itu menjadi penghuni oleh Allah dijadikan penghuni jahanam itu, mereka adalah orang-orang yang ghaflah, yang lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya hati tapi enggak berfungsi. Ya. Punya punya mata tidak berfungsi, punya telinga enggak berfungsi. Itu kan ada watul ilmi. Ini perangkat-perangkat ilmu semuanya. Yang pertama lahum walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang berfungsi pertama, perangkat ilmu itu yang berfungsi pertama adalah apa, Bu? Bayi itu yang pertama kali itu mikir, ya, kemudian melihat atau mendengar. Ibu supaya fungsi perangkat ilmu itu yang pertama kali berfungsi pertama kali pendengaran. Betul. Jadi nek ibu keliling putrane umur di bawah sebulan, terus dengan wah itu sebenarnya karena apa istilahnya? Karena tafaulnya. Enggak, dia belum mendengar, belum melihat, baru berfungsi itu. Maka dengan gebrak-gebrak nek nangis itu, ya, dengan gebrak-gebrak pakai suara menunjukkan panjenengan hadir di sekitarnya, diam. Tapi kalau dikasih mainan enggak diam, ya. Itu anaknya. Nanti yang kedua baru mata, setelah itu baru pikirannya, dan sempurnanya pikirannya itu ketika balagha as-sudah, itu sempurnanya. Maka sebelum itu yang terkait dengan urusan pikiran, urusan hati itu belum banyak dihitung, gitu. Ya, jadi itu. Yang harus kita hindarkan ini penyakit ini agar supaya kita tetap memiliki giroh perjuangan. Jadi perjuangan adalah bagian dari bagaimana menjadikan perjuangan ini bagian daripada hidup kita.
bagian dari hidup kita. Saya menukil perkataan Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, salah seorang di antara dua imam, Hasan Hubaibi dan Hasan Al-Banna itu pendiri sebuah pergerakan, yaitu yang namanya Ikhwanul Muslimin, yang itu merupakan ummul harakah, induknya pergerakan-pergerakan dunia, saya katakan. Yang beliau ada beberapa perkataan kenapa saya sangat terkesan dengan beliau. Saya di tahun 80-an itu dari Islam tradisional, bapak saya juga kiai kampung, kemudian kami menjadi paham, bergabung dengan para aktivis, itu mempelajari buku-buku beliau. Yang saya pakai ya dengan begitu sederhananya, kita pakai untuk pembinaan halakoh di UNS, di Masjid Nurul Huda itu. Ya. Tahun 80-an, kalau itu saya sekitar tahun 80-an 7, 88. Ya. Yang ada buku yang kita pakai itu buku kecil, kutek kecil namanya Al-Mas'uliyah Al-Fardiyah Wal-Istima'iyah Lisyabab As-Sadiqin, yang disingkat dengan Mas'uliyatus Syabab. Itu sangat membakar. Saya yakin seperti beliau Ustadz Dr. Zamrozi, Ustadz Paiman masih ingat buku itu. Itu luar biasa, berenergi sekali kata-katanya. Saya bisa berubah dengan buku-buku itu. Kemarin teman-teman yang sekarang menjadi anggota Dewan RI, kemarin Mas Haris, Mas Samsul Badak, Mas Syuhada dan sebagainya, ya dulu ikut kajian-kajian kita, itu biasanya sering ke rumah ya, apalagi saat-saat seperti ini. Ya. Walaupun saya juga guyon saya. Maksimalkanlah Anda ya dalam beramal soleh, seakan-akan Anda ingin nyalek begitu ya. Jadi ini sedikit guyon tapi ya. Iya. Jadi buku itu sangat berkesan, sangat berenergi menurut saya. Dan itu mampu merubah mindset saya. Jadi yang saya nukil sedikit saja, ayyuhal muslimun, ibadatu rabbikum wal jihadu fi sabili tamkin lidinikum wa i'zaz syari'atikum hiya muhimmatukum fi hadil hayat. Wahai kaum muslimin, beribadah kepada Rabb kalian, berjihad di jalan Allah dalam rangka untuk tamkin mengokohkan agama kalian, wa i'zaz syari'atikum, dan mengangkat kemuliaan syariat kalian, hiya muhimmatukum fi hadil hayat, itu adalah pentingnya kalian di dalam kehidupan ini. Ya, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup ini, pentingnya untuk melakukan 3 hal itu. Ya. Fa in adaitumuha haqqal ada. Kalau engkau tunaikan dengan sepenuh penunaian, fa antumul faizun, kalian pasti akan beruntung. Wa in adaitum ba'dhaha, tapi kalau kalian hanya tunaikan sebagiannya saja, au ahmaltumuha jami'an, atau bahkan kalian lalaikan secara keseluruhannya, fa ilaikum asuku qaulallahi tabaraka wa ta'ala, maka kepada kalian akan saya sitir satu ayat Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami Allah menciptakan kalian itu abatha, bila hikmah, bila ghayah, tanpa tujuan, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak bakal dikembalikan kepada kami. Ini Fata'allahul Malikul Haq, surat Al-Mu'minun ayat 115. Saya yakin kalau kita menjawab dengan verbal kata-kata, tidak. Ya. Kita tahu betul, mungkin akan menjawab begitu. Kita hidup ini, Allah punya hikmah memberi kesempatan kita hidup. Allah punya maksud. Allah memberikan amanat, mungkin akan begitu. Tapi jangan-jangan nanti lisanul mahal kita
bahasa sikap dan tindakan kita mengarah kepada seakan-akan kita itu bertindak seperti orang yang nggak memiliki ya, orang yang hidup tanpa tujuan, tanpa sia-sia, tanpa ada maksud Allah memberi kesempatan kita hidup ini. Ini supaya kita rahasia baik. Wajah fil hadis, totalitas di dalam menyambut seruan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu sadraka sula wa lam asudda faqrak. Ya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wahai ibnu Adam, ini hadis qudsi. Tafarragh li ibadati. Apa terjemahkan tafarragh itu? Maksimalkan polno. Maksimalkanlah dalam beribadah kepadaku, dalam melaksanakan ibadah kepadaku, amla sadraka ghina, maka akan saya penuhi dadamu dengan rasa kecukupan. Wa asudda faqrak, dan saya akan penuhi apa yang menjadi hajat kebutuhanmu. Wa illam taf'al, kalau Anda tidak melakukan hal itu, mala'tu sadraka suhula, maka saya akan penuhi dadamu dengan rasa sibuk. Walam asudda faqrak, dan apa yang menjadi hajat kebutuhanmu juga tidak akan saya penuhi. Ini harus menjadi keyakinan kita Bapak Ibu, bahwa kita harus natafarragh di dalam beribadah kita, ya. Jadi bukan memberikan sisa-sisa dari perhatian kita, sisa-sisa dari tenaga kita, sisa-sisa dari waktu kita, sisa-sisa dari kekuatan kita, sisa-sisa dari harta kita. Ya. Untuk ibadah ini, ya kita berikan yang terbaik, yang maksimal. Itulah yang bagi orang yang kita kalau melihat bagaimana potret orang yang tercelup dengan ghirrah yang kuat ini, ya, yang akhirnya segala sesuatu menjadi kecil kalau dibandingkan dengan sesuatu yang diharapkan atau ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang pejuang itu tidak tidak punya harapan, tidak mengharap melakukan sesuatu, tidak mengharapkan imbalan dunia, iya, tapi imbalan akhirat itu yang menggerakkan. Jadi yang menggerakkan kita ini menjadi kadang-kadang orang di luar logika memikirnya. Sampai kalau kita melihat bagaimana komennya netizennya, komennya orang-orang munafik mengomentari Rasulullah dan para sahabatnya yang oleh Allah diabadikan di dalam surat Al-Anfal itu. Mengomentari orang-orang yang punya ghirrah atas nama agama, atas nama perjuangan, atas nama bela nabinya, sampai rela mati, rela berkorban, rela capek-capek, ya. Itu mengatakan idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Di saat orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit mengomentari Rasulullah dan para sahabatnya itu yang begitu pol-polan, maksimal, all out, habis-habisan dalam rangka membela agamanya, mengorbankan yang paling berharga di antara yang dia punya, nyawanya sekalipun, itu menjadi kecil kalau dibandingkan dengan apa yang diharap dari Allah. Itu apa? Mereka memberikan komentar gharra ula dinuhum. Mereka itu tertipu oleh agamanya. Kalau bahasa yang keluar belakangan itu mabuk agama katanya begitu ya. Orang itu mabuk agama. Ya lebih baik mabuk agama daripada mabuk miras. Nah sekarang diubah-ubah mabuk miras. Nah, mabuk agama itu jelas, arahnya jelas. Kita memang harus sampai seperti itu. Sampai menilai bahwa segala yang kita punya itu menjadi sangat kecil. Tenaga, pikiran, kalau itu dibandingkan dengan sesuatu yang khairu wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Jadi komentar mereka begitu.
Gimana kita nanggapi komentar itu? Allah ngajari kita. Kalau ngadepi komentarnya orang-orang munafik itu, ya dengan tawakal. Ya, sebagaimana Allah juga mengajarkan kita, kalau ngadepi konflik intern kaum muslimin itu dengan bersabar. Ya. Fala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum fasbiru. Kalau kita ada konflik di antara kita dalam urusan kerjaan, perintahnya fasbiru. Tapi kalau kita ngadepi orang munafik yang begitu licik, susah kita identifikasi, ketok apik, enggak ada cara lain kecuali dengan menyerahkan kepada Allah. Maka Allah harus menghibur kita, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Yang menjadi kuat kita itu karena kita bertawakal kepada Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agak sabar cepat saja. Ya, kita dasari semuanya itu dengan niat ikhlas dan ilmu, karena semuanya itu nggak akan jadi. Kalau saya membagi seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan jemaah tabligh, Ibu Bapak tahu ya, kenal jemaah tabligh. Pernah datang ke saya, beliau menyampaikan minta ditashkil. Bahasa teman-teman jemaah tabligh itu kalau minta dimotivasi itu ditashkil. Ustaz, beliau membagi ilmu itu menjadi dua, ilmul fadail dan ilmul masail. Hari ini saya diminta oleh Ustazah Umul untuk menyampaikan ilmul fadail, tidak terkait dengan pembahasan-pembahasan yang begitu detail. Ilmul fadail itu membangkitkan ghirrah, membangkitkan kesemangatan, membangkitkan gairah untuk beramal soleh. Ilmu akidah, ilmu yang terkait dengan tazkiyatun nafas, ilmu yang terkait dengan, ya, kalau saya ibaratkan itu sebuah mesin, itu motornya. Kemudian kalau ilmu masail itu esensinya juga nggak akan dirasakan. Ya. Jadi sekarang yang kita sampaikan hari ini, yang saya lihat yang diminta oleh Ustazah Umul, itu ilmu yang terkait dengan fadhail. Bagaimana kita ini tergerak, bagaimana kita ini tumbuh semangatan kita, bagaimana kita ini tumbuh ghirrah, gairah kita untuk berjuang, untuk melakukan amal soleh. Di akidah itu merupakan ada fi'al qawi lil amali soleh, merupakan pendorong yang terkuat untuk seseorang itu melaksanakan amal soleh. Kalau akidahnya lemah, nggak akan tergerak. Ya. Tapi kita berusaha, ya, secara irodah kita ini bisa tergerak dengan baik. Tapi secara kebenaran gerak kita ilmui. Ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan sihatul faham, ya, wa husnul qasad, pemahaman yang benar dan niat yang baik itu min a'dhamni amillah. Kalau kita ini bisa memiliki tasawur terhadap agama ini secara benar dan juga memiliki ghirrah, kesemangatan secara kuat, maka itu kita syukuri. Itu merupakan kenikmatan yang besar. Min a'dhamni amillah allati an'ama biha ala abdi. Bal ma u'tiya abdun ata'an ba'dal Islam afdal wala ajal min huma. Ya, ini merupakan jadi persepsi terhadap Islam yang benar. Ya, jadi sihatul faham wa husnul qasad. Ya, dan niat yang ikhlas atau kesemangatan yang kuat itu merupakan kenikmatan dari Allah yang dikaruniakan kepada hambanya. Bahkan beliau mengatakan tidak ada kenikmatan setelah Islam yang lebih mulia daripada kedua nikmat itu. Oleh karena itu ini hanya sebuah pesan-pesan saja. Kita selalu tumbuhkan niat talabul ilmi. Selanjutnya kita mewariskan nilai, nggak banyak-banyak ya. Kita nggak bisa bicara panjang lebar, tapi kita ini harus berusaha untuk mewariskan nilai. Kepada siapa kita wariskan? Kepada dzurriyyah kita. Buktikan kejujuran doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan kita melakukan tindakan-tindakan nyata di dalam mewariskan nilai perjuangan ini kepada anak kita.
Ya. Doa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kita Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu kan doa-doa. Kita buktikan dengan usaha-usaha kita. Alhamdulillah salah satu di antara kita yang perlu kita syukuri tidak jauh-jauh. Ya. Saya yakin di antara kita itu semuanya punya keterbatasan. Ya. Saya yang sarjana pendidikan sekalipun, saya tidak mampu untuk melayani kesempurnaan pendidikan, hajat pendidikan untuk anak saya. Saya tidak mampu. Saya juga harus meminta bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan, SD, SMP, ya, untuk membantu saya di dalam melaksanakan tanggung jawab saya di hadapan Allah nanti. Ini alhamdulillah. Ustazah Umul dengan para ustazah mendirikan Quranic School yang langsung disentuhkan dengan Al-Quran. Kemarin beliau diskusi dengan kami, ya, ada barangkali nanti ada, kan kita terus selalu belajar, ada muassasah Tadabburul Quran, ada markas tadabbur. Itu bagaimana belajar Al-Quran itu dari mulai 5T itu ya, mulai dari tilawah, kemudian tafsirnya, kemudian tazkiyah, sampai pada ditimbang itu nanti kita ayat itu maknanya apa, ya dibaca dengan benar, kemudian maknanya seperti apa, kemudian dipakai untuk menimbang diri kita. Setelah itu ada rekomendasi apa, itu sampai nanti langsung itu praktek, bukan hanya sekedar di orang yang mengikut daurah itu langsung dianukan. Ini coba kaitannya dengan kehidupan kita apa? Karena ini namanya Quranic School, kayaknya perlu dikuatkan dengan itu sudah nanti. Saya insya Allah nanti di akhir bulan ini mau langsung ke yayasan pusatnya di An-Nabul Adim di Mekah, ada daurah. Ini akan terus berlanjut terus. Saya kemarin menawarkan barangkali ada apa saja kemarin yang saya sampaikan, pertukaran pelajar. Ada santri ada yang mengikuti program 1 bulan penuh daurah langsung dengan masyayikh tentang tadabburul Quran. Ini kayaknya tepat sekali dan bayarnya tidak mahal, cuma 30 juta. Ya, saya berharap semuanya ini angka itu ada kata cumanya nanti saya. Ya, jadi jangan terus kalau ada kata begitu terus begitu jauhnya, jadi jauh betul nanti. Jadi segitu itu 1 bulan, karena putaran jenengan nanti insya Allah bahasa Arabnya lancar dan sebagainya. Ini kayaknya cepat sekali dengan program Quranic School ini yang luar biasa capaian-capaiannya, jadi disempurnakan ini. Gitu. Baik, jadi ayat yang jelas ini saya kan sudah sering diungkap-ungkap oleh ustadzah-ustadzah tentang ayat bagaimana kegelisahan Yakub tentang masa depan anaknya. Yang ditanyakan mata buduna mim ba'di. Ya. Maka beliau mendapatkan jawaban pasti. Ini yang kita harapkan dari anak keturunan kita. Ada kepastian jawaban dari anak keturunan kita. Kepastian itu harus kita rintis ya dari awalnya. Ada kepastian qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kita ingin proses-proses yang kita jalankan itu, kita ingin mendapat kepastian bahwa dzurriyyah kita itu menjadi dzurriyyah thayyibah, menjadi ahlu tauhid seperti yang diwariskan, yang digelisahkan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya perlu saya ingatkan bahwa abnauna mustaqbaluna. Jadi kata saya tadi hari ini itu ya, karena saya ingin disuruh nyampaikan itu. Abnauna mustaqbaluna. Anak-anak kita itu masa depan kita, Ibu Bapak. Jadi masa depan itu di anak-anak kita. Kita ini terbatas. Kita ini memiliki keterbatasan di dalam berbagai hal. Waktu terbatas, umur terbatas, kemampuan terbatas, harta terbatas, tenaga terbatas. Maka prioritaskanlah amalan yang nilainya tanpa batas. Apa yang nilainya tanpa batas? Di antaranya adalah bagaimana kita mengantarkan, mensolehkan anak-anak kita sehingga menjadi
anak yang soleh yang akhirnya nanti itu akan menyambung terus dan amal-amal jariah yang lainnya. Saya yakin yang menjadikan para ustadzah itu menjadi kuat, ya, meskipun tadi disebutkan, ya, UMR, jadinya UMR saja, enggak. Alhamdulillah kalau di Jerusalem itu gajinya UMR, opah mini merapopo, gitu ya. Gajinya UMR. Tapi ada sesuatu yang lebih berharga yang beliau cari. Keyakinan untuk mendapatkan keberkahan. Saya pernah tanya ada bapak-bapak yang ngontel ke keraton itu, sampai sudah sepuh menjadi abdi dalam, menjadi begitu. Sampai gaji itu ya sama dengan yang disampaikan oleh Ustaz tadi, 150.000. Itu hari ini sampean. Ya, Masya Allah. Kenapa? Beliau ada keyakinan ada sesuatu yang diperoleh, ada value selain materi. Nah, kalau kita kan yakin betul. Ya. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, ayo kita, karena semuanya serba terbatas, kita prioritaskan amalan yang tanpa batas. Saya yakin betul, kami yakin betul bahwa jariah yang paling panjang alirannya itu adalah di dunia ilmu. Siapapun yang ada keterlibatan di dalam itu, insya Allah itu jariahnya panjang. Mau mengambil bagian apapun, apa menjadi kun alimannya, yang menyampaikan ilmu ustadz-ustadzahnya, atau muta'allimannya, atau yang belajar, atau muhib, atau mustami'an, atau kalau saya katakan belajar mustami' itu ya ngaji kuping. Kalau muta'allim itu ya sinau tenanan. Ya, tingkatan orang belajar kan macam-macam. Au muhibban, atau menjadi orang yang pecinta ilmu, menjadi donaturnya, menjadi sok-sok supporternya dan sebagainya. Yang jelas pastikan kita punya keterlibatan dalam hidup kita ini, dalam dunia ilmu. Pastikan ada keterlibatan. Wala takun khomisan, kata Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri, beliau mengatakan, wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Posisi yang kelima, nggak punya peran apapun, nggak punya keterlibatan apapun di dalam dunia ilmu, patah. Anda akan hancur kalau tidak ada keterlibatan. Jadi dunia ilmu yang akan menjadi pilar kita itu menjadi bermanfaat. Tentu saya karena orang sarjana pendidikan, saya ustadz, saya yakin betul dengan saya jadi guru pondok itu bukan apa boleh buat, bukan karena tidak ada, ya, baik, bukan karena tidak ada pekerjaan lain. Dan itu sering saya sampaikan kepada ustadz-ustadz, dan saya pahamkan kepada anak-anak biar anak-anak pun merasa bahwa mereka itu dibersamai oleh ustadz dengan hati dan fisiknya, bukan hanya dengan fisik. Ya. Jadi bukan apa boleh buat. Saya godaannya besar, Bu. Pak, ya. Belakangan ini saya dari beberapa ada yang datang minta supaya saya nyalek. Sampai Pak Ngapunten, kalau PKS, kalau PBB gitu ya wajar, dan itu sudah juga datang ke rumah saya juga. Tapi teman PDIP itu sampai 3 kali ke rumah saya. Yakin, Pak. Sekali 2 kali sampai dia, pokoknya Ustadz Mustaqim tak sowani terus. Masa ya sesuai ora perkewo gitu. Nah, kita begitu saya bilang jawab tidak, saya begitu. Boleh Anda merasa akrab dengan saya, tapi nggak boleh punya pikiran terlintas pikiran Anda ingin bedol saya dari pesantren, saya bilang begitu. Teman saya juga yang teman kuliah itu, lalu tadi Ustaz Imam Zamrozi cerita tentang Timor Leste, teman kuliah saya itu ada yang rektor Undi Nasrani, dekat sekali sama saya. Saya berharap nanti dia mau belajar Islam dan dia memuji-muji kebaikan Islam. Ya, memuji-muji kebaikan Islam. Kuliahnya sama di UMM. Ya. Ini tadi saya jadi karena Ustaz Imam tadi menyampaikan begitu, saya langsung WA tadi. Ya. Jadi di Universitas Dili. Universitas miliknya Sanana Gusmau langsung, ya. Nah, jadi beliau menyampaikan seperti itu, dia anak-anaknya itu dikuliahkan di situ dan mengarahkan untuk kuliah
di Muhammadiyah, saya berharap ini merupakan jalan namanya, kita kan harus membuka jalan sesuai dengan levelnya. Dakwah kita itu harus bisa menyentuh dari kelas grassroots sampai kelas, ya harus semuanya bisa tersentuh dengan dakwah kita. Jadi tadi mau ngomong apa sudah lupa nanti. Mau motor apa mau? Enggak, sebelumnya sampai lupa. Ya. Oh iya, saya banyak teman-teman yang ya guru pondok sama dengan guru IS, kurang lebih ya begitulah. Itu banyak teman-teman yang setelah saya kuliah itu ternyata godaannya berat. Godaan bukan cobaan. Godaan itu banyak orang yang dicoba malah semakin kuat, tapi digoda jatuh ya. Teman yang minta saya jadi dosen, akhirnya ya pokoknya saya dulu yo kuliah. Saya bilang ketika S2 di telepon dari rektorat, Pak Mustaqim jenengan itu kok bisa ijazahnya nggak diambil. Yang lain baru keluar transkrip nilai saja, buru-buru diminta untuk dilampirkan untuk kenaikan gaji untuk ya. Saya jawab waktu itu, Pak Bu, saya tuh kuliah nggak ada kaitannya dengan urusan makan saya bilang. Saya kalau urusan makan itu medus, saya bilang. Saya sampaikan begitu, ngapunten ya. Jadi penggala kambing ngapunten. Ya. Saya sampaikan begitu. Oke, itu terus akhirnya ya terus saya ambil juga. Jadi saya ambil untuk kepentingan lanjutkan. Ya. Nah itu teman itu akhirnya meminta saya bilang jangan punya pikiran kepada untuk saya ingin nyabut saya dari pesantren. Saya kuliah ingin menguatkan pesantren, bukan karena saya menemukan sebuah jalan kemudian saya di pesantren bukan apa boleh buat, tapi itu memang saya niatkan. Saya sampaikan. Ini sering saya sampaikan. Saya kan sudah umul juga sering meyakinkan kepada ibu-ibu, ya kalau bukan karena seperti itu ya saya yakin seperti level ustaz-ustaz kita ini banyak godaan. Tapi akhirnya oleh teman saya diminta ijazah, berkas-berkasnya diminta. Saya tidak tahu. Tiba-tiba turun NIDN, nomor induk dosen nasional. Saya hanya sesekali datang boleh, tapi kalau ya suruh jadi dosen tidak mau. Ya. Sesekali aja datang, karena ada kawan yang membuka pasca sarjana, kemudian minta saya masuk secara resmi jadi dosen, tapi sekedar secara resmi saja. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita insya Allah terjun di dunia perjuangan ini bukan karena nggak ada jalan lain, tapi ini merupakan niat kita, hidup mati kita untuk ini, dan kita yakin akan mulia dengan ini. Lebih-lebih kalau tadi berbicara dikaitkan dengan urusan jariah, kita yakin betul jariah yang alirannya itu panjang terus, itu adalah jariah yang terkait dengan dunia ilmu. Maka pastikan kita semuanya memiliki keterlibatan di dalam dunia ilmu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan ala husnil ihtimam. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada Ustazah Umul sebagai moderator di siang hari ini. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas nasihat motivasi yang diberikan kepada kita semua. Materi yang kita dapatkan adalah bagaimana kita harus bangkit. Kita ingin sukses, bangkitlah, bangunlah, gitu ya, dan menumbuhkan gairah. Maka saya ingin menyitir satu qaul. Awsani Syafi'i tilmidahu Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahumullah, faqala lahu idza aradta salaha qalbika aw ibnaka aw akhika aw man syi'ta salahahu fa'udihu fi riyadil Qur'an wa bain suhbatal Qur'an sallallahu sya'amana. Jadi di sini Imam Syafi'i, ya, muridnya Imam Syafi'i namanya Ar-Rabi bin Sulaiman itu mendapat wasiat dari gurunya. Jadi Ar-Rabi bin Sulaiman itu mendapatkan wasiat dari Imam Syafi'i dan mengatakan, jika engkau ingin memperbaiki hatimu, memperbaiki keadaan diri kita, solah qalbi, bersihnya hati kita, ya, atau anak-anak kita,
atau saudara kita atau siapa saja yang kita ingin memperbaikinya, fa'udhihu fi riyadil Qur'an, maka titipkanlah fi riyadil Qur'an, di taman-taman Qur'an, di sekolah-sekolah Qur'an. Hari ini hadir juga kepala-kepala sekolah Qur'an di majelis ini, titipkanlah kepada mereka-mereka ya. Kemudian kalau kita sudah ya menitipkan mereka di sekolah Quran, maka jadilah anak-anak kita, keluarga kita adalah sahabat Quran. Dan kalau sudah jadi sahabat Quran, maka semua akan Allah perbaiki. Jadi Bapak Ibu, semangat untuk kita semuanya, tetap istiqomah, pilihlah sekolah-sekolah Quran di usia dini anak kita sebelum tercampur baur pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan sekolah dan sebagainya. Mumpung anak kita masih bening, masih benih, harus dijaga keimanannya. Kemudian satu kau lagi, idza lam tajid halawatan fi qalbik wan syirahan fattahimhu fa innahu rabbu ta'ala syakur. Ini kalimat Ustaz Musakim yang disampaikan kepada kami di mana Zat Unggul ya. Bapak Ibu sekalian, bila kita tidak mendapatkan hati kita tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak merasakan ketenangan, kedamaian bersama Al-Qur'an, fattahimhu, tuduh hati, tanyakan hati kita. Ada apa dengan hati kita? Gitu ya. Dan terakhir, pesan yang ini juga sangat berkesan bagi kami, yaitu ini juga Ustaz Musakim yang memberikan nasihat kepada kami. Qala Umar bin Khattab, laula talatin la ahbabtu an akuna qad lahittu billah. Kalau bukan karena 3 perkara ini, aku lebih senang untuk Ustaz aja deh ya nyampein deh. Saya lanjut. Aku lebih senang mati. Kalau bukan karena 3 perkara ini, aku lebih senang mati. Apa itu? Laula an asira fi sabilillah. Kalau saya sudah tidak lagi terlibat di dalam perjuangan fi sabilillah. Kedua, au adu ajabini lillahi sajidan. Kalau saya sudah tidak ada lagi semangat untuk sujud, memperbaiki sujud, mending mati. Atau yang ketiga, mujalah satu qaumin yaltaqituna tayyibul kalam kama yaltaqatu tayyibut tamra fi lahzil asfar. Kalau saya sudah tidak ada lagi semangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu, mending mati. Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Kalau dalam hidup kita tidak ada 3 perkara dalam hidup kita, kita lebih baik mati. Nomor 1 apa Bapak Ibu? Kalau sudah tidak tergerak di hati kita untuk terlibat jihad fisabilillah, ya, mending mati. Ada keadaan kaum muslimin yang hari ini sedang dibombardir, kalau tidak tergerak sama sekali, mending mati. Atau tidak tergerak untuk mengembangkan dakwah dan pendidikan, mending mati. Kok ngeri ya? Kemudian yang kedua, kalau sudah tidak ada lagi semangat untuk bersujud, memperbaiki sujud, memperpanjang sujud kita kepada Allah, mending mati. Dan yang terakhir, kalau kita tidak lagi ada ghirah, ada semangat untuk majelis ilmu, hadir majelis ilmu, menyemangati anak kita untuk terus talabul ilmi, mending mati. Ini nasihat yang dari Ustaz Musakim yang saya selalu mengingatnya, dan hari ini saya mengutip perkataan beliau untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an Bapak Ibu sekalian, dan kami sebagai Kepala Sekolah Quran School mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, karena Ustaz ini ada peraturan wajib hadir, tapi saya wajibkan 1. Biar apa? Biar tidak bawa anak, biar fokus, karena kita mau kuliah hari ini kepada para dokter, pada dokter Imam dan Dr. Musakim. Jadi insya Allah alhamdulillah kehadiran pada hari ini sudah di 80% semuanya hadir. Orang tua perwakilan satu-satu wajib hadir, juga tamu undangan. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan majelis ini menjadi keberkahan bagi kita semua, dan terkhusus kepada seluruh tamu undangan
terima kasih, dan para donatur juga kami ucapkan terima kasih. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, kami ucapkan kepada beliau Ustaz Dr. Mustaqim Safar MPD dan juga kepada beliau Ustazah Ummul Imamah SPDI MPD selaku moderator. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yaitu doa. Kepada Ustaz Agus Saripudin SPDI MPD untuk membacakan doa kami persilahkan.